siang. Sekarang saya akan lanjutkan video materi pembelajaran mengenai titik belok. Kalau kemarin saya sudah jelasin mengenai grafik yang monoton naik, monoton turun, dan titik stasioner. Ini salah satu aplikasi turunan lain, yaitu titik belok, di mana menggunakan turunan kedua itu kita bisa mencari titik belok. Kemarin kan saya sudah ilustrasikan kalau sebuah kurva itu ada titik-titik tertentu di mana dia itu nilainya berbalik dari positif ke negatif atau dari negatif ke negatif makin negatif. Nah itu kalau yang dari negatif makin negatif atau dari positif makin positif itu namanya titik belok. Kalau yang dari positif negatif atau negatif positif itu titik ekstrim. Jadi jika fungsi y sama dengan fx terdiferensialkan pada satu selang i, selang itu selang x-nya berapa, maka fungsi f itu akan mencapai satu titik belok di c. C itu angka satu konstanta x di selang muka i, ya. Dan jika turunan keduanya ada, maka titik belok itu didefinisikan sebagai f double aksen di titik c yang nilainya sama dengan 0. Oke? Jadi konsepnya atau intinya itu titik belok itu dapat kita uji menggunakan turunan kedua di mana nilai f double aksen itu harus 0. Oke, lanjut mulai contoh yang pertama. Saya punya fungsi di sini y atau fx sama dengan 2x per 1 plus x kuadrat. Menggunakan turunan yang sudah saya ajarin kemarin, f double aksennya bisa kita temukan bahwa nanti akan mau dapetin 2 kali 1 min x kuadrat per 1 plus x kuadrat pangkat 2. Ini pakai rumus yang u aksen v min u v aksen per v kuadrat kemarin. Kemudian kalau saya turunkan sekali lagi dari f aksennya, ini bisa saya dapatkan f double aksen seperti ini. 4x kali x plus akar 3, x min akar 3, 1 plus x kuadrat pangkat 3. Ini udah saya faktorin ya. Di sini kita bisa cari pembuat nolnya di sini. Pembuat nolnya. Ini 0, ini akar 3, dan ini minus akar 3, ini plus ya. Nah ini pasti definit. Nah ini 1 plus x kuadrat, berapapun hasilnya pasti definit positif ya. Nggak mungkin negatif hasilnya. Kemudian menggunakan nilai-nilai titik-titik yang sudah kita dapatkan dari f double aksen ini, bisa saya gambar diagram selangnya seperti ini. Ada minus akar 3, ada 0, dan akar 3 ya. Dan kita uji angka di antara minus akar 3 dan 0 itu positif atau negatif. Ini saya uji. Ujinya kemana? Ujinya kamu jangan uji ke fx, tapi kamu uji ke f double aksen. Ini kamu uji. Didapat ini, misalnya saya ambil 1 aja. 1, saya masukin satunya ke sini. 4 kali 1 kali 1 plus akar 3. 4 kali 1 kan plus. 1 plus akar 3 kan plus. Plus kali plus plus. 1 minus akar 3 minus. Plus kali minus minus. Dibagi plus. Minus dibagi plus minus, hasilnya jadi minus, ini plus, plus, ini minus. Selang-seling kayak kamu waktu belajar tidak sama waktu kelas 10. Nah, definisi dari diagram ini bisa saya uji untuk menentukan apakah grafiknya itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Sebagaimana kemarin saya udah ajarin di titik stasioner, kalau misalnya grafiknya itu berubah dari negatif ke positif, dari negatif berarti dari turun dia naik, dari turun dia naik gitu ya, naik. Berarti grafiknya itu cekung ke bawah. Kalau dari positif ke negatif, selang yang positif ini untuk turunan keduanya yang positif itu kita mau dapetin cekung bawah. Sementara kalau saya selang negatif ini cekung bawah, maksud saya yang tadi positif ini cekung atas, yang negatif ini cekung bawah. Dan kalau misalnya selang yang positif ini dia cekung atas, gitu ya. Grafik cekung atas itu maksudnya gimana? Dia terbuka ke atas, ya. Kalau misalnya grafiknya cekung bawah, dia terbuka ke bawah. Lihat, kalau ini kan titik apa? Dari negatif ke positif, minimum kan? Kalau titiknya minimum, berarti dia berubah dari turun jadi naik, ya. Otomatis di selang ini dia akan cekung atas. Sementara kalau misalnya titiknya seperti ini ya, dari positif ke negatif, jadi dari naik dia turun. Nah, makanya selang itu negatifnya dari positif ke negatif. Nah, berarti di sini terjadi perubahan kecekungan atau cekung atas. Jadi selang-selangnya bisa saya definisikan. Kalau ini negatif, pokoknya ini cekung bawah. Kalau positif dia cekung atas. Dan selangnya ini bisa kita lihat nilai dari f, yaitu fungsi f ini
dia itu akan cekung bawah pada range minus tak 3 sampai minus akar 3. Dan mana lagi nih cekung bawah yang negatif? 0 sampai akar 3. Kemudian dia cekung atasnya pada selang minus akar 3 sampai 0. Dan pada interval akar 3 lebih besar dari akar 3 atau akar 3,3. Nah ini selang X-nya. Selang X, di mana dia terjadi perubahan kecekungan. Lalu gimana untuk titik beloknya? Titik belok pun bisa kita dapatkan menggunakan turunan kedua. Nah di sini kita lihat untuk titik belok ini ada 3 titik kritis di sini. 1, 2, 3 minus akar 3 ya. Jadi kalau misalnya di titik minus akar 3 itu dia akan terjadi perubahan titik belok untuk turunan keduanya. Kalau kemarin kan kalau dari f aksen x ya kita lihat ya turunan pertama. Kita lihat kalau negatif jadi negatif turunan pertamanya terus negatif lagi itu terjadi di titik stasioner itu titik belok. Tapi kalau misalnya positif ke positif itu juga titik belok sama. Tapi kalau ini menggunakan uji turunan kedua, ini kamu dapatin titik kritisnya di sini ada minus akar 3, ada 0 sama ada akar 3. Jadi ini x-nya, x titik belok. Dia itu akan berbelok titiknya pada minus akar 3, 0 dan akar 3. Untuk menentukan koordinat titik beloknya, kamu masukin minus akar 3-nya bukan ke f double aksen, tapi kamu masukin minus akar 3-nya ke fx. Contoh, saya masukin nih minus akar 3-nya ke fx. 2 kali minus akar 3, 2 akar 3 per 1 tambah akar 3 kuadrat. 1 plus akar 3 kuadrat kan 4. Jadi minus 2 akar 3 per 4 dapat nanti kamu hasilnya y-nya minus akar 3. Demikian pula untuk 0. 2 kali 0, 0 per 1, 0. Jadi ingat kalau titik belok kamu udah dapat interval x-nya di sini, titik-titik kritisnya berapa aja, kamu masukin nilai x-nya ke fungsi fx, bukan fungsi yang f double aksen ini. Dan kemudian untuk yang fx yang akar 3 ini kamu masukin juga ke sini. 2 kali akar 3 per 1 plus akar 3 kuadrat itu kamu dapat minus akar 3. Ya. Ini contohnya ilustrasi pertama untuk titik belok. Saya harap kamu semua bisa paham dulu konsepnya. Jadi intinya yang pertama saya ulangi lagi, titik belok itu dapat diuji menggunakan turunan kedua jika nilai f double aksen itu sama dengan 0. Oke. Setelah kamu dapat nilai titik kritisnya, nilai x-nya berapa aja, kamu dapat menentukan nilai perubahan kecekungannya. Apakah dia cekung bawah, cekung atas, dan nilai titik beloknya. Nilai x yang kamu dapat ini jadi titik belok. Kamu masukin ke fx. Ya, saya harap kamu semua paham sih. Oke, tak dulu.